Sallallahu alaihi wasallam yaqul innal jannata la tubakharu wa tuzayyanu minal hauli ilal hauli lidukhuli syahri Ramadan wa idza kanat awwal lailatin min syahri Ramadan habbat rihun min tahtil arsy yuqalu laha musirah wa tusaffafu faraqa asjari jinani wa hilaku masari wa yusma'u lidzalika taninun lam yasmi' sami'un ahsana minhu fatabruzu huru'inu hatta yakifna baina syurafil jannati fayunadina hal min khatibin ilallahi fayuzawwijahu thumma yaqulna al-huru'in ya ridwanul jannah hadhil lailah fayujibuhunna bitalbiyah thumma yaqulu hadhi awwal lailatin min syahri ramadan futihat abwaabul jannah lis-sha'imin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yaqulu Allah azza wa jalla ya ridwan ifta abwabal jinan wa yamaliku wa yamalikul aghliq awal abwabal jahim anis saimin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya jibril ihbit ilal ard fasfid mardatas syayatin gullahum bil aghlal summa ikadhifhum fil bihari hatta la yusidu ala ummatin Muhammadin habibi sallallahu alaihi wasallam siyamahum qala yaqulu Allah azza wa jalla fi kulli lailatin fi syahr ramadan limunadi yunadi salasa maratin hal min sa'ilin fa'tiyah su'alahu min taibin fa'atubu alaihi hal min mustaghfirin faghfir lahu may yaqridul mali'a ghairal adui wal wafiya ghairal dhulumi qala walillahi azza wa jalla fi kulli yawmin min syahri ramadan indal iftar alfi atikin minan nar kulhum qad istawjabun nar fa idza kana akhiru yawmin min syahri ramadan a'taqullahu fi dzalikal yawm biqadari a'taqa awwala syahrin ila akhirih wa idza kanat lailatul qadar ya'murullah azza wa jalla jibril fayahbitu fi kabkatin minal malaikah wa ma hum liwa'un ihdar fayar kuzul liwa'a ala dhahril ka'bati wa lahu mi'atu janahin minhuma janahani la yanshuruhuma illa fi tilka lailah fayanshuruhuma fi tilka lailah fayujawizul masyriqal ila maghribi fayahussu jibril alaihi salam al malaika fi hadhil lailah fayusallimuna ala kulli qaimin wa qaidin wa musallin wa dhakirin wa yusafihunahum wa yu'minuna ala du'aihim hatta yatul al fajr fa idza tul al fajru yunadi jibril alaihi salam ma'asyiral malaikah ar-rahila fayaquluna ya jibril fama sanallahu fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaquluna darallahu ilaihim fi hadhihi lailah fa'afa anhum illa arba'atan faqulna ya rasulullah man hum qala rajulun mudminun khamrin wa akun liwalidayhi wa qati'u rahmin wa musyahinun qulna ya rasulullah mal musyahin qala huwal musarim fa idza kanat lailatul fitr summiyat tilka lailatul lailah al jaizah fa idza kanat ghadatul fitr ba'athallahu azza wa jalla al malaika fi kulli biladin fayahbituna ilal ard fayakumuna ala afwahis sikak fayunaduna bisautin yusmi'u man khalaqallahu azza wa jalla illa jinna wal insa fayaqulu ya ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ukhra ju ila rabbin karimin yu'til jazila wa ya'fu anil azim fa idza barazu ila musalla hum fayaqulu Allah azza wa jalla lil malaika ma jazaa'ul ajir idza amila amalah qala fataqulul malaika ilahana wa sayyidina jazahu an tuwafiyahu ajruhu qala fayaqulu fa inni ushidukum ya malaikati anni qad ja'altu sawabahum min siyamihim
syahr Ramadan wa qiyamihim ridaya wa maghfiratin wa yaqulu ya ibadi saluni fa wa izzati wa jalali la tas'alu yawma syai'an fi jam'ikum ila akhiratikum illa a'taitukum wa la lidunyakum illa nadartu lakum fa wa izzati lasturanna alaikum athara tikum ma raqabtumuni wa izzati wa jalali ukhzikum wala afdahukum baina ashabil hududi fansifu maghfuran lakum qad ardaitumuni wa raditu ankum fatafrahul malaika wa tastabshiru bima yu'tillah azza wa jalla hadhil ummah idza aftaru min syahri Ramadan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya surga itu diberi wewangian dan dihiasi dari tahun ke tahun untuk menyambut bulan Ramadan. Pada awal malam bulan Ramadan, maka bertiuplah angin dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mutsirah. Hal ini menyebabkan daun-daun pepohonan surga dan gagang daun pintu saling bergesekan hingga menimbulkan suara dengungan yang sangat indah yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Kemudian bermuncullah para bidadari dan bidadari di halaman surga. Lalu mereka memanggil, adakah orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia menikahkanku dengannya? Lalu bidadari itu berkata, wahai Ridwan, malam menikahkanku, malam apakah ini? Ridwan menjawab, labbaik. Lalu berkata, ini adalah malam pertama bulan Ramadan. Maka pintu-pintu surga dibuka untuk orang-orang yang bersaum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu-pintu surga, dan wahai Malik, tutuplah pintu-pintu neraka bagi mereka yang bersaum dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jibril, turunlah ke bumi, belenggulah setan-setan dan ikatlah mereka dengan rantai, lalu lemparkanlah mereka ke dalam lautan agar tidak menggoda saum umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada setiap malam pada bulan Ramadan kepada seorang penyeru agar menyeru sebanyak 3 kali. Adakah orang yang memohon, maka aku akan memenuhi permohonannya. Adakah orang yang bertaubat, maka aku akan menerima taubatnya. Adakah orang yang meminta ampunan, maka aku akan mengampuninya. Dan siapa yang akan memberi pinjaman kepada Zat yang Maha Kaya, yang tidak akan pernah kekurangan, dan Zat yang memenuhi seluruh janji-janjinya tanpa menguranginya. Rasulullah SAW bersabda, pada setiap hari pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membebaskan sejuta ruh dari neraka yang telah diwajibkan masuk neraka. Dan bila hari terakhir bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan ruh sebanyak-banyaknya sebagaimana Dia membebaskannya dari awal hingga akhir Ramadan. Dan bila tiba Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi bersama serombongan malaikat yang membawa bendera hijau dan menancapkan bendera itu di puncak Ka'bah. Jibril memiliki 100 sayap. 2 sayap diantaranya tidak pernah dibentangkan kecuali pada malam itu. Lalu ia membentangkan kedua sayapnya sehingga menutupi timur dan barat. Kemudian Jibril mengerahkan malaikat agar memberi salam kepada setiap orang yang sedang berdiri, duduk, sholat, dan berzikir. Para malaikat akan berjabat tangan dengan mereka dan mengamini doa-doa mereka hingga terbit fajar. Apabila fajar telah terbit, Jibril menyuruh para malaikat, wahai para malaikat, berpencarlah. Para malaikat bertanya, wahai Jibril, apa yang akan diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala sehubungan dengan kebutuhan orang-orang yang beriman dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jibril berkata, Allah Subhanahu wa taala memandang mereka pada malam ini dan memaafkan mereka kecuali 4 golongan manusia. Maka kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau bersabda, mereka adalah pecandu khamar, minuman keras, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan orang yang saling bermusuhan. Kami bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang saling bermusuhan itu? Beliau menjawab,
orang yang saling membenci. Jika malam hari raya tiba, maka malam itu dinamakan dengan malam jaizah, malam penerima hadiah. Lalu ketika tiba hari fitri pada esok harinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat setiap negeri dan turun ke bumi. Mereka memenuhi setiap gang dan menyeru dengan suara yang terdengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, kecuali jin dan manusia. Mereka berkata, "Wahai umat Muhammad, keluarlah menuju Rabb-Mu yang maha mulia, yang akan mengaruniakan hadiah dan mengampuni dosa-dosamu yang besar." Apabila mereka datang ke tempat salat mereka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Apakah balasan bagi seorang pekerja apabila telah menyelesaikan pekerjaannya?" Sabda Nabi SAW, para malaikat berkata, "Wahai Rabb kami, balasannya yaitu upah sepenuhnya." Nabi SAW bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku menjadikan kalian sebagai saksi, wahai para malaikatku, bahwa sesungguhnya aku telah memberikan balasan kepada mereka karena saum mereka pada bulan Ramadan dan karena salat tarawih mereka dengan keridoanku dan ampunanku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, mohonlah kepadaku, maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tidakkah kamu menginginkan sesuatu kepadaku di pertemuan ini untuk akhiratmu, kecuali aku akan memandangmu? Maka demi kemuliaanku, sungguh aku akan menutupi kesalahan-kesalahanmu selama kalian takut kepadaku. Demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menghinakan kalian dan tidak akan aku perlihatkan aib-aib kalian di hadapan orang-orang yang melanggar batas. Bertabarlah kalian dengan membawa ampunan. Sungguh kalian telah ridho kepadaku dan aku pun telah ridho kepada kalian." Para malaikat pun merasa senang dan bersukacita karena Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia kepada umat ini pada saat mereka sedang berhari raya fitri setelah Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ya Allah, jadikanlah kami sebagian dari mereka. Sebagian besar kandungan hadis di atas telah diterangkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Walaupun demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama dan utama ialah banyak orang yang mendapat pengecualian, yakni mereka yang termasuk golongan yang tidak mendapat ampunan pada bulan Ramadan secara umum. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis sebelumnya, bahkan ada pula orang-orang yang dikecualikan dari mendapat ampunan pada hari raya Idul Fitri. Di antaranya adalah orang yang saling bermusuhan dan yang mendurhakai kedua orang tuanya. Barangkali kita dapat menanyakan kepada mereka, setelah kamu mengerjakan sesuatu yang menimbulkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala, maka perlindungan siapa lagi yang kamu cari? Sesungguhnya merupakan penyesalan bagimu hanya karena untuk meraih kemuliaan darimu. Kamu telah menggunakan cara dan memikirkan yang salah dalam mendapatkannya, sehingga kamu rela menjadikan dirimu sebagai sasaran laknat Rasulullah SAW dan laknat Jibril alaihissalam. Bahkan kamu juga rela menghalangi dirimu dari rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala yang berlimpah-limpah. Saya bertanya, sampai kapankah penentangan dan kesombongan kalian bisa bertahan bersama kalian, padahal Rasulullah SAW sedang melaknat kalian? Jibril yang merupakan malaikat paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sedang berdoa buruk ke atas kalian, dan Allah Subhanahu wa taala sedang mengeluarkan kalian dari ampunan dan rahmatnya karena Allah. Berpikirlah dan hentikanlah semua itu. Hari ini kesempatan masih ada dan masih ada kemungkinan untuk mengganti semuanya. Esok kalian akan dihadapkan di depan Zat yang Maha Hakim, yang tidak akan bertanya mengenai kehormatan, pangkat dan harta bendamu. Dia hanya bertanya tentang amal perbuatanmu dan seluruh gerakanmu di dunia ini, yang semuanya telah dicatat dan akan dihadapkan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan hamba-hambanya yang mengurangi hak-haknya, namun Dia tidak akan membiarkan begitu saja kezaliman yang terjadi dalam penunaian hak-hak di antara manusia tanpa dihadapkan penuntutan balas. Nabi SAW bersabda, orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal baiknya seperti sholat, puasa, sedekah dan lain-lain, tetapi ia pernah mencaci seseorang, menuduh berbuat buruk kepada seseorang, memukul orang lain. Maka orang-orang yang pernah dizoliminya itu akan datang menuntutnya dan mengambil amal-amal baiknya.
sebagai ganti atas kezalimannya kepada mereka. Dan ketika seluruh amal-amal baiknya telah habis, maka mereka membebankan dosa mereka ke atasnya sebagai balasan kezalimannya kepada mereka. Akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka jahanam dengan membawa dosa-dosa mereka yang banyak. Di balik amal-amalnya yang begitu banyak, namun penyesalan dan keputusan yang dideritanya sungguh tidak terkira. Hal kedua yang perlu direnungkan adalah tentang beberapa kesempatan untuk mendapatkan ampunan yang disebutkan dalam hadis di sini. Dan selain perkara-perkara di atas, masih banyak perkara lain yang bisa menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Satu hal yang mungkin sulit dipahami, yaitu jika dosa sudah diampuni sekali, maka apalah artinya pengampunan dosa berikutnya? Jawabannya adalah pengampunan itu memiliki kaidah, ketentuan, yaitu apabila pengampunan itu tertuju kepada seseorang hamba yang berdosa, maka pengampunan itu akan menghapuskannya. Dan apabila pengampunan itu tertuju kepada orang yang tidak memiliki dosa, maka sebanyak mana pengampunan itu tertuju kepadanya, sebanyak itulah rahmat dan karunia bertambah baginya. Hal ketiga yang perlu direnungkan adalah bahwa dalam hadis-hadis terdahulu dan dalam hadis di atas juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai saksi atas pengampunannya kepada hamba-hambanya. Alasannya adalah urusan pengadilan pada hari kiamat diajukan berdasarkan ketetapan yang pasti. Kesaksian juga akan diminta dari para nabi alaihissalam mengenai tanggung jawab penyampaian agama. Dalam beberapa kitab hadis banyak riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ditanyakan kepada kalian mengenaiku, maka berilah kesaksian bahwa aku telah menyampaikan. Di dalam kitab hadis Bukhari dan lainnya terdapat riwayat bahwa Nabi Nuh alaihissalam akan dipanggil pada hari kiamat dan akan ditanya, apakah engkau telah menunaikan hak kerasulanmu, yaitu menyampaikan perintah-perintah kami? Nabi Nuh alaihissalam jawab, ya, telah saya sampaikan. Kemudian akan ditanya kepada umatnya, apakah ia telah menyampaikan perintah-perintahmu kepada kalian? Mereka akan menjawab, ma ja'ana min basyiri wa nadhir. Tidak datang kepada kami seorang pembawa berita baik dan seorang pemberi peringatan. Maka akan ditanya kepada Nabi Nuh alaihissalam, datangkanlah saksimu. Maka ia akan mengajukan Nabi Muhammad SAW dan umat beliau sebagai saksi. Umat Muhammad SAW akan dipanggil dan memberi kesaksian. Dalam riwayat lain dipertanyakan tentang kesaksian mereka. Bagaimana kalian bisa mengetahui bahwa Nuh alaihissalam telah menyampaikan perintah-perintah kami kepada kaumnya? Mereka akan menjawab, Rasul kami yang telah memberitahu kami, dan telah diturunkan kepada Rasul kami sebuah kitab yang benar, dan di dalamnya diberitahukan mengenai hal itu. Demikian yang akan terjadi pada umat para nabi terdahulu. Mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Muhammad sebagai umat penengah supaya kamu menjadi saksi atas seluruh manusia. Insyaallah. Alhamdulillah telah kita sama-sama mendengarkan sebuah hadis tentang keutamaannya bulan Ramadan. Maka apa yang telah kita dengarkan ini niat diamalkan dan niat disampaikan, insyaallah. Kita tutup majlis kita dan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertengahan. Ya belum. Woi. Iya belum. Denny apa Denny? Udah selesai mas. Nanyanya panjang.